Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kembali mendapatkan kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci LG Smart Inverter. Paket kali ini dikirim dari Mas M. Arif Hanati yang berada di Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Di sini tertulis LG Smart Inverter Matot. Berawal dari kerusakan modul mesin cucinya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp. Buat Mas M. Arif Kanati yang berada di Kendal, Jawa Tengah, semoga beliaunya nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah paket tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, seperti biasa kita lakukan pengecekan secara fisik. Sini untuk power supply-nya seperti ini teman-teman. Nampaknya di beberapa lokasi sudah dikupas seperti ini. Dan kalau saya balik, nampaknya belum pernah ada pencoakan di bagian bawah. Tapi untuk bagian atas, penutupnya seperti ini sudah dicoak. Dan selanjutnya untuk modul displaynya seperti ini. Selanjutnya kalau saya balik, nah nampaknya di bagian bawah sudah dikupas, di beberapa titik sudah dikupas seperti ini. Dan untuk bagian kristalnya pun nampaknya sudah pernah dicoba untuk dilakukan usaha perbaikan seperti ini. Selanjutnya untuk mengetahui jenis kerusakannya seperti apa, mari kita coba hidupkan untuk modul mesin cucinya ini. Untuk 220 saya colokkan di test point sini, dan selanjutnya coba saya colokkan ke listrik 220. Nah, nampaknya setelah saya colokkan untuk indikator standby yang di sini tidak nyala ya teman-teman. Tentunya kalau saya tekan tombol powernya pasti tidak nyala. Nah, seperti ini. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu bagaimana skema dan cara kerja dari modul mesin cuci LG Smart Inverter untuk tipe ini. Untuk lebih detailnya bisa teman-teman saksikan cuplikan video saya berikut. Sebelum melakukan langkah-langkah perbaikan, alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu skema dari modul mesin cuci ini. Untuk modul mesin cuci ini terbagi menjadi dua blok. Untuk blok yang di sisi sini ini adalah blok power supply, dan untuk sisi sini terdapat IC IPM atau IC inverternya. Dan di sisi sini terdapat IC MICOM atau microcontrollernya yang didukung oleh komponen-komponen lainnya. Selanjutnya untuk board yang kedua ini adalah board controllernya yang terdiri dari display dan tombol-tombol. Dan untuk di bawah sini ini terdapat IC MICOM juga atau microcontrollernya. Untuk board power supply-nya itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. Bisa teman-teman lihat di sini terdapat trafo. Sebelum trafo ini adalah area primer, dan setelah trafo ini adalah area sekunder. Banyak beberapa subscriber saya yang bertanya apakah terhubung jalur 300 volt yang di area primer ini dengan area sekunder secara koneksi. Saya jawab ini terhubung ya teman-teman ya. 300 volt dari area primer ini terhubung dengan test point yang ada di area sekunder, karena untuk VCC in IC inverter atau IC IPM-nya yang di sini nih disuplai dengan tegangan 300 volt yang dihasilkan dari tegangan di area primer. Untuk output di area sekunder terdapat dua output. Untuk di sini nih test point 15 volt sebagai VCC in untuk IC IPM-nya, dan juga VCC in untuk IC display yang ada board controllernya yang di sini. Dan 12 volt ini untuk mensuplai IC switch yang di sini, dan relay juga yang di sini. Selanjutnya untuk 12 volt pun ini di drop melalui 7805 yang di sini teman-teman, yang menjadi VCC in untuk IC regulator 7805. Selanjutnya outputnya menjadi 5 volt yang menjadi VCC in ke IC IPM-nya juga, IC MICOM-nya, dan juga untuk 5 volt tersebut ditransfer ke board controller yang di sini teman-teman melalui soket nomor 3 yang di sini. Sebagai VCC in IC MICOM yang di sini juga. Dan untuk 5 volt tersebut ditransfer juga ke semua tombol ini, terutama tombol power, yang kemudian telah di switch 5 volt tersebut diumpan balik kembali ke IC MICOM
yang di bawah sini, yang kemudian IC Micom tersebut memberikan sinyal-sinyal on ke area buat power supply-nya ini, yang ditandai dengan hidupnya indikator on yang di sini. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Dan buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Dan buat para senior, mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang jelas atau ada kekeliruan. Untuk kali ini kristal saya sudah lakukan pergantian teman-teman. Dan untuk kristal sebelumnya tuh ini, di jalur kristalnya ini setelah saya amati, untuk penyambungan jalurnya ini tadi ada yang kurang benar, artinya jalur dari kristal menuju ke Micomnya ini terputus. Dan untuk kali ini saya sudah lakukan pembenahan seperti ini. Di sini untuk kristalnya saya gunakan kristal untuk jenis seperti ini, beda dengan bentuk aslinya. Selanjutnya setelah pergantian kristal tersebut, coba kita hidupkan untuk modul mesin cucinya. Saya colokkan. Nah, terlihat untuk indikator standby-nya sudah nyala ya teman-teman, dan itu normal. Selanjutnya saya tekan tombol powernya. Nah, nampaknya untuk tombol power saya sudah tekan, dengan kondisi lampu indikator yang nyala ini belum bisa merespon. Dan coba kita lakukan pengukuran tegangan untuk 5 voltnya ini apakah nyampe di tombol powernya. Di sini untuk tes nya. Nah, nampaknya untuk 5 volt ini sudah nyampe ke tombol powernya ya teman-teman. Kalau saya tekan pun sudah tertransfer untuk 5 voltnya. Ini saya tekan, nah seperti ini. Ini saya tekan ke bawah. Nah, ini sudah nyampe untuk 5 voltnya, tapi nampaknya untuk modul mesin cuci ini belum bisa memberikan respon. Selanjutnya akan saya lakukan penelusuran lanjutan, barangkali ada komponen-komponen yang rusak di area power supply-nya. Oke teman-teman, setelah melalui proses perbaikan yang lumayan lama teman-teman, setelah pergantian kristal tadi indikator hidup tapi belum bisa start. Perbaikan lanjutan di sini saya mengganti transistor SMD yang di sini teman-teman. Ini transistornya sangat kecil sekali, ya memang bentuknya itu SMD. Ini di sini saya ganti dengan transistor biasa. Untuk transistor sebelumnya tuh ini, komponennya sangat kecil dan transistor SMD ini sudah tidak bekerja dengan maksimal. Setelah pergantian transistor tersebut pun sama aja, belum bisa start. Dan setelah saya melakukan penelusuran lanjutan di area displaynya ini, saya menemukan beberapa jalur itu terkena cutter teman-teman. Jadi sebelumnya tadi itu seperti ini, dan mungkin beliaunya mengcutter di sekeliling boardnya ini. Di beberapa test point itu terkena cutter, antara lain di sini di jalur Micomnya yang menuju ke IC display yang di sini. Begitu juga untuk di sini pun kena. Ini di tombol powernya, ini pun saya sudah jumper. Sebenarnya di sini pun banyak yang kena juga, tapi masih aman ya. Intinya di sekeliling ini tuh terkena sobekan cutter, dan yang paling parah tuh di area Micomnya di sini. Termasuk jalur AVDD yang menuju ke Micomnya ini pun kena di sini teman-teman. Ini saya sudah jumper. Untuk jalur kristalnya pun saya sudah perbaiki. Nah, seperti teman-teman lihat ini di sini yang terkena jalur cutter. Ini. Nah, di situ ada goresan-goresan cutter. Di sini pun sama ini. Dan setelah penjemperan jalur-jalur yang putus, alhamdulillah ada hasil. Selanjutnya coba kita hidupkan untuk modul mesin cucinya. Saya colokkan. Dan indikator sudah nyala ya teman-teman. Selanjutnya kita tekan tombol powernya. Nah, alhamdulillah teman-teman. Dari hasil percobaan ini, saya bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share informasi bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.